Halo Sobat Piksi, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Manggar. Di sini kita bakal ngobrol seru tentang semua hal menarik dari seputar dunia pendidikan, cerita inspiratif, sampai update berita terbaru. Jadi duduk santai, siapkan cemilan, dan mari kita eksplorasi bareng. Fun the joy and enjoy. Doing it. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman, yaitu Pak Adi Zahriadi ini teman-teman. Beliau ini adalah Kepala Cabang Dinas Wilayah 5 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nih teman-teman. Penasaran bagaimana keseruan obrolan kami teman-teman? Ya udah, mari kita sambut Pak Adi. Halo Bapak, selamat datang. Ya, selamat datang. Makasih. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Pak, saya mau nanya nih Pak, Bapak sebenarnya tinggal di mana sih Pak? Saya tinggal di Tanjung Pandan. Di Tanjung Pandan. Ya. Bagaimana Pak perjalanan dari Tanjung Pandan ke sini Pak? Alhamdulillah lancar. Cuma untuk hari ini mungkin kita harus bersyukur. Ini kondisi hujan. Iya. Ya, alhamdulillah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kondisi hujan. Alhamdulillah. Saya mau nanya nih Pak sebenarnya sama Bapak, bagaimana sih kesan Bapak setelah masuk ke dalam ruangan podcast kami nih Pak? Ya, representatif ruang podcast ya. Sesuai dengan temanya menyenangkan dan juga kita bisa enjoy di ruang ini untuk kita diskusi, kemudian juga kita bersilaturahmi gitu ya. Saya sangat bersyukur SMK Negeri 1 Manggar memiliki ruang podcast yang representatif. Alhamdulillah. Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Baik. Sebagai Kepala Cabang Dinas Wilayah 5 nih Pak, bagaimana kesan Bapak terhadap SMK Negeri 1 Manggar sekarang ini Pak? Terima kasih. SMK Negeri 1 Manggar saat ini sudah memiliki kemajuan yang luar biasa gitu ya. Kita tahu bahwa sebelum ini ya, terutama sebelum kami Cabdin Wilayah 5 ini memiliki kewenangan atau hadir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka kami melihat belum signifikan SMK Negeri 1 Manggar. Tapi untuk saat ini SMK Negeri 1 Manggar sangat-sangat signifikan gitu ya. Kepercayaan pemerintah dan juga kepercayaan masyarakat terhadap SMK Negeri 1 Manggar ini luar biasa. Kami tentu saja dari Cabdin Wilayah 5 mengucapkan apresiasi yang tinggi untuk capaian yang sudah diperoleh SMK Negeri 1 Manggar. Apalagi untuk saat ini SMK Negeri 1 Manggar ya, dia sudah masuk tahun keempat ya. Iya, tahun Pak. keempat untuk SMK PK. Tentu kami memberikan apresiasi untuk SMK Negeri 1 Manggar. Terima kasih banyak Bapak. Nah Pak, SMK Negeri 1 Manggar sekarang sudah menjadi SMK pusat keunggulan ya Pak ya. Bapak sebagai Kacabin Wilayah 5, bagaimana pendapat Bapak tentang sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Manggar ini Pak? Ya, SMK Negeri 1 Manggar banyak sarana prasarana yang saat ini sudah tersedia ya. Tentu saja ini memberikan harapan agar pembelajarnya lebih maksimal dan juga siswa-siswa kita memiliki kesempatan untuk langsung bukan hanya teori di kelas ya, tapi langsung praktek. Dan itu sudah tersedia di sekolah ini, jadi tidak perlu lagi keluar. Nah, yang mungkin saat ini harus dilakukan adalah mengoptimalisasi atau menggunakan peralatan yang sudah disiapkan, yang sudah disediakan itu secara optimal. Kami tentu berharap agar seluruh
fasilitas yang ada di SMK Negeri 1 Manggar ini ya tidak semata-mata hanya milik SMK Negeri 1 Manggar, tapi Iya. juga mungkin ada kolaborasi atau mungkin MOU dengan para pihak begitu ya, yang barangkali bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini, Benar. sehingga alat atau sarana prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Manggar ini memang betul-betul bisa dimanfaatkan gitu ya. Kami berharap SMK Negeri 1 Manggar mengoptimalkan ini ya. Peralatan sudah disiapkan sedemikian rupa, sudah sedemikian bagus, sedemikian banyak, tentu harus dioptimalkan. Dan Iya. ini sekali lagi harus berdampak terhadap siswa-siswa kita, utamanya untuk dia pembelajarannya lebih baik dan Iya. lebih bermakna untuk dia gitu ya. Mungkin itu harapan kami tentu seperti itu. Dan ke depan ini tentu saja Capdin dan juga Dinas Pendidikan akan sangat-sangat konsen untuk memenuhi ya. Karena kita tahu kalau di SMK sangat dinamis ya, sangat dinamis. Tidak hanya hari ini kita penuhi itu selesai, tapi kebutuhan, tuntutan ya, industri, kemudian tuntutan dunia untuk skill, untuk kompetensi yang dimiliki oleh anak itu kan terus dinamis, sehingga tentu saja kebutuhan sarana prasarana pun bisa menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang tadi. Mungkin itu ya. Oke, Pak. Nah, dari kunjungan Bapak ke SMK Negeri 1 Manggar ini, Pak, apakah ada program unggulan atau inovasi yang menurut Bapak dapat dijadikan inspirasi untuk SMK lain di wilayah Cabin 5 ini? Tentu saja tiap-tiap sekolah memiliki program keunggulan. Iya, pasti. Ya. Dan di SMK Negeri 1 Manggar tentu saja di bawah asuhan atau di bawah pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah, dia memiliki program unggulan. Semua elemen sekolah harus mendukung program unggulan itu. Dan memang masing-masing sekolah ini berbeda dan ini berorientasi kepada potensi yang ada di tiap-tiap sekolah. Kita tahu bahwa SMK Negeri 1 Manggar ini barangkali mungkin dia sudah menjalin MOU dengan pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur ya. Ada 4 instansi ya laporan ke kami seperti itu, dan ini harus didukung dengan program-program unggulannya sehingga audien ya, bahwa dengan hadirnya SMK Negeri 1 Manggar ini memang betul-betul dibutuhkan dan betul-betul dilayani gitu ya, dilayani dengan baik sesuai dengan standar gitu kan. Nah, ini harapan kami seperti itu. Jadi kesan kami SMK Negeri 1 Manggar ini harus menjadi pionir yang baik di sini dan harus menjadi mitra strategis bagi para pihak ya yang saat ini sudah menjalin MOU dengan SMK Negeri 1 Manggar. Itu yang harus dilakukan dan itu yang harus dijaga dengan baik di SMK Negeri 1 Manggar. Gitu ya. Ini Pak, menurut Bapak, bagaimana SMK Negeri 1 Manggar dapat lebih berperan aktif dalam menjawab kebutuhan dunia industri di bidang di Belitung Timur? Ya, untuk semua kompetensi keahlian yang saat ini sedang dikembangkan yang sudah dilakukan di SMK 1 Manggar ini, kami yakin ya untuk saat ini itu memang sudah berorientasi kepada kebutuhan di wilayah ini. Iya, Pak. Otomatis seperti itu, tuh kan? Kita tahu di sini ada beberapa kompetensi keahlian begitu ya, seperti teknik kendaraan ringan, kemudian teknik sepeda motor yang memang diperlukan di wilayah sini gitu ya. Industri-industri di wilayah sini juga membutuhkan itu, dan itu tentu saja SMK Negeri 1 Manggar menjadi sentral dan mitra strategis gitu bagi mereka gitu ya. Nah, disinilah yang harus dilakukan ya oleh sekolah, harus bisa memahami dengan baik apa kebutuhan industri gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan ya, pembelajaran yang dilakukan, pengembangan sekolah, program unggulannya itu berbasis kepada juga kebutuhan industri. Jadi apa yang dikembangkan di sekolah, kompetensi apa yang ada di sekolah itu akan berdampak kepada kompetensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa ini nanti dia apabila dia masuk ke IDUKA sudah diperlukan oleh IDUKA. Nah, ini mitranya seperti itu. Jadi pola industri yang terjalin ya antara
SMK Negeri 1 Manggar mitra dengan IDUKA-nya itu dia mengalir seperti itu siswanya gitu kan. Nah, ini harus dilakukan dan itu akan terus dievaluasi ya. Saya di Cabdin 5 berharap SMK Negeri 1 Manggar melakukan ini dengan baik. Ya harus bermitra dengan baik ya. Program Link and Match itu betul-betul dilakukan sebenar-benarnya. Ya, jadi tidak hanya di atas kertas atau MOU saja, tapi memang betul-betul real dilakukan sehingga industri itu merasa SMK Negeri 1 Manggar memang menjadi mitra dia dan sangat-sangat diperlukan, strategis itu maksud kami, itu ya. Iya Bapak. Oke. Nah Pak Adi, perjalanan karir Bapak hingga menjadi kepala Cabdin wilayah 5 pastinya penuh tantangan ya Pak ya. Ya betul. Apa momen atau pengalaman paling berkesan dalam perjalanan karir Bapak nih Pak? Boleh ceritakan ya Pak? Sepanjang perjalanan Cabdin ya banyak sekali tantangan ya. Luar biasa ya. Tantangannya luar biasa ya. Yang semula sekolah itu tidak strategis tapi saat ini sudah menjadi mitra strategis berbagai industri gitu ya. Sebelumnya misalnya seperti akreditasi gitu ya. Akreditasi sekolah SMK Negeri 1 Manggar sajalah contohnya gitu ya. Di sini akreditasinya C gitu kan. Nah, saat ini dengan salah satu syarat untuk SMKPK maka dia harus minimal B dan alhamdulillah SMK Negeri 1 Manggar mencapai itu. Nah, ini untuk mengubah dari C ke B itu tantangannya luar biasa. Itu tidak gampang begitu ya. Nah, ini tentu saja usaha yang dilakukan oleh para pihak termasuk SMK Negeri 1 Manggar dan Cabdin itu luar biasa untuk memperoleh angka itu gitu ya. Dan di lingkup Cabdin 5 sebelumnya kita tidak memiliki SMKPK. SMKPK ini adalah SMK yang memang menjadi program prioritas yang dikembangkan oleh Kemdikbud waktu itu ya, dan sampai saat ini alhamdulillah untuk lingkup Cabdin 5 kita memiliki 5 SMKPK ya. Nah, mungkin saya daftar saja. SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, SMK Negeri 1 Manggar, SMK Negeri 1 Tanjung Pandan, SMK Negeri 2 Tanjung Pandan, dan SMK Negeri 1 Sijuk. Ya, apresiasi sekali untuk SMK Negeri 1 Manggar. Ini tantangan yang di lingkup Cabdin dan juga di lingkup sekolah. Alhamdulillah ada 5 sekolah dan salah satunya SMK Negeri 1 Manggar. Tentu kami memberikan apresiasi. Artinya SMK Negeri 1 Manggar menunjukkan bahwa mereka hadir, mereka ada ya, melaksanakan kegiatan di sekolah itu memang betul-betul bisa diapresiasi oleh Kementerian Pendidikan ya, dan Kebudayaan. Ya. Oke Bapak. Sebelum saya tutup nih Pak, saya punya pertanyaan terakhir buat Bapak nih Pak. Nih, Pak Adi, apa target pribadi Bapak untuk dunia pendidikan di wilayah Cabdin 5 mungkin dalam 5 tahun ke depan ya Pak? Baik. Ya, ini memang tantangan ya. Teman-teman dan seluruh pendengar semuanya ya, ini tantangan SMA, SMK dan SLB yang menjadi kewenangan di lingkup Cabdin 5. Tentu saja ya kami berharap agar seluruh masyarakat itu terlayani pendidikan ya. Harus 100%. Ya, harus 100% masyarakat yang memang dia memenuhi persyaratan untuk sekolah itu bisa terlayani dengan baik. Harus 100%. Ya. Kemudian yang kedua akreditasi. Iya, Pak. Ini adalah jaminan pendidikan yang ada di sekolah itu akreditasi mutu. Ya, kita harus menyiapkan sekolah yang memang mampu untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Iya, Pak. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita, ya, kebutuhan peserta didik kita, maka mutu sekolah itu harus dia terakreditasi A, gitu ya. Nah, ini tantangannya sampai saat ini untuk SMK
di lingkup Candu Nilai 5 mungkin belum mencapai A gitu ya, baru maksimal semuanya B. Nah, ini menjadi tantangan kami ya, yang harus kita lakukan upaya-upaya yang strategis agar sekolah-sekolah kita itu khususnya SMK itu bisa mencapai ke akreditasi A gitu ya. Ini tantangan, dan ini bukan persoalan yang mudah gitu ya, karena banyak yang harus dipenuhi gitu ya. Banyak yang dipenuhi, bukan hanya sarana prasarana gitu ya, bukan hanya terkait dengan guru ya, tapi juga hal-hal lain, hal-hal teknis sekali yang harus dipenuhi gitu ya, agar sekolah-sekolah kita bermutu dengan tingkat akreditasi A. Itu tantangannya yang harus kita lakukan. Oke. Tapi kayaknya saya masih mau ngobrol-ngobrol nih Pak sama Bapak nih Pak. Ya. Kayaknya saya masih punya pertanyaan nih Pak buat Bapak nih. Ada satu lagi nih Pak pertanyaan buat Bapak. Dengan tantangan dunia kerja yang terus berubah, bagaimana strategi Bapak agar lulus SMK di wilayah Capdin 5 bisa lebih siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional nih Pak? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Baik. Pada saat ini ya, pendidikan itu di lingkup sekarang ini sudah kementeriannya pendidikan dasar dan menengah ya. Itu kita harus melakukan pembelajaran yang mendalam, deep learning gitu kan. Nah, pembelajaran mendalam ini dia berorientasi kepada pembelajaran yang berkesadaran atau mindful ya. Kemudian juga bermakna atau meaningful ya. Dan juga pembelajaran yang menyenangkan ya. Kemudian dia berorientasi kepada olah rasa ya, kemudian ada olahraga, olah hati ya, dan juga olah pikir ya. Artinya harus berorientasi kepada potensi yang ada pada peserta didik. Potensi apa dulu? Dan pada saat sekolah itu ya, adik-adik kita ya, siswa-siswa kita itu masuk ke sekolah, maka sekolah memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi potensi yang ada pada peserta didiknya. Nah, atas dasar identifikasi ini tadi, kemudian nanti akan dipetakan oleh sekolah, ya, dipetakan berdasarkan potensi tadi. Ini anak-anak kita ini bisa mencapai kepada mereka ini ke ke industri, apakah nanti bisa diarahkan ke industri dunia usaha, dunia kerja ya, ataukah mereka ini bisa diarahkan ke kemampuan wirausaha, ataukah mereka ini ke perguruan tinggi. Nah, potensi-potensi ini ya harus sudah diidentifikasi dengan baik oleh sekolah, sehingga atas dasar identifikasi yang dilakukan oleh sekolah ini tadi, maka sekolah sudah harus menyusun agar karir mereka ini sesuai dengan potensi-potensi tadi itu bisa dikembangkan. Misalnya begini, SMK Negeri 1 Manggar itu berdasarkan asesmen awal ya, berdasarkan asesmen awal ternyata potensi anak-anaknya untuk berwirausaha misalnya ada beberapa persen misalnya, maka SMK Negeri 1 Manggar tentu harus berorientasi untuk pengembangan kemampuan wirausaha. Pendidikannya pun harus lebih sesuai. Ya. Nah, jadi mungkin pembelajaran mendalamnya itu di dalam karir mereka, mungkin itu lebih baik gitu ya. Nah, di dalam karir mereka. Kemudian apabila mungkin SMK Negeri 1 Manggar ini dia ke industri ya, berorientasi kepada industri, nanti anak-anak kita itu lebih akan diserap oleh industri, maka pembelajaran mendalamnya pun mungkin lebih baik dia ke orientasi industri itu tadi ya, sehingga lebih bermakna gitu ya, lebih bermakna bagi dia gitu, bagi anak-anak itu tadi. Mungkin ini harapan dari kami ya, dan SMK Negeri 1 Manggar segeralah untuk melakukan identifikasi atau melakukan pembenahan potensi yang ada pada anak, sehingga pembelajarannya pun
bisa lebih mengena untuk mendukung karir dari anak-anak kita. Mungkin seperti itu ya. Harapan kami gitu. Iya, Ya, Pak. untuk pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 Manggar ini. Ya. Ya, oke. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, untuk ya. waktunya ya Pak ya. Terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan dulu dong. Oke, seru banget ya obrolan kita kali ini bersama Pak Adi. Banyak banget motivasi dari beliau yang sangat menginspirasi kita semua ya teman-teman. Terima kasih Sobat Pixie sudah mendengarkan podcast kami. Semoga obrolan kita kali ini membawa inspirasi dan semangat baru untuk kalian semua. Jangan lupa untuk terus update podcast selanjutnya karena masih banyak cerita menarik dan pembahasan seru yang akan kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan seperti biasa, fun the joy and enjoy.